Shalom para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Jacqueline dalam acara Palembang Blessing. Hari ini kita akan belajar tentang tudung perlindungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sapta Jayatani. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati dan selamat menyaksikan. Saya ingin sharingkan saudara satu kisah di Alkitab. Seorang yang bernama Daud. Daud tuh dikejar sama roh maut. Lewat siapa? Saul. Satu kisah. Saul itu siapa? Raja Israel yang pertama. Saul itu siapa buat Daud? Mantunya. Bapak mantu. Saudaraku. Bapak mantunya itu cemburu iri sama Daud. Saudaraku. Di mana orang ibu-ibu berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan hanya beribu-ribu. Cuma kalah pamor. Saudaraku, dia langsung seperti kayak sakit hati. Dia berusaha untuk membunuh-bunuh. Saudaraku, sampai satu waktu saudaraku. Dia kejar, satu waktu ketemu. Orang bilang, Daud ada di Nayot dekat Rama. Daud ada di Nayot dekat Rama. Bersama siapa Daud? Kenapa Daud pergi ke Nayot dekat Rama? Kenapa dia tidak pergi ke kota yang lain? Saudara tahu tidak? Kenapa Daud pergi ke Nayot dekat Rama? Karena di sana ada siapa? Samuel. Siapa Samuel? Samuel bapak rohani Daud. Seorang yang mengurapi Daud. Seorang yang mengurapi Saul. Samuel bapak rohani buat siapa? Buat Saul dan juga Daud. Saudaraku, ini dua orang anak Samuel. Tapi yang satu saudaraku, yang namanya Saul, dia tidak mau diurus, dia tidak mau mendengar-dengaran dengan Samuel. Tidak mau dengarkan firman Tuhan. Tapi Daud saudara lihat sini, orang yang begitu patuh, yang begitu taat, yang begitu menghormati daripada Samuel yang adalah bapak rohaninya, pemimpin rohaninya, yaitu imamnya. Saudara apa yang terjadi? Ya kan saudaraku? Ini kisahnya di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 20. Roh maut ngejar Daud lewat siapa? Saul. Beberapa kali Daud lolos daripada maut. Nah kali ini tidak akan pernah bisa lolos. Seperti tidak akan pernah bisa lolos. Tetapi lihat, Daud begitu tepat. Dia pergi ke Nayot dekat Rama. Ceritanya kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan Roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Saudara sudah ngerti kata-kata ini? Ayat 21 baca lagi. 1, 2, 3. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang itu pun kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sheku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun dihinggapi Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian. Dan semalam-malaman itu, itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan? Perhatikan saudara Yesus Kristus. Kalau seseorang lolos dari maut, entah itu karena penyakit, karena hampir kecelakaan, hampir apa saudaraku, biasanya roh maut tidak akan pernah tinggal diam. Oleh karena itu saya mau kasih tahu, saudara harus tetap berada di dalam hadirat Allah, di dalam perlindungan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Daud lolos. Sekarang gini, apa yang menyebabkan Daud bisa lolos? Saudara tahu nggak? Siapa yang menyebabkan Daud bisa lolos? Katakan Tuhan. Tuhan bekerja lewat siapa? Samuel. Katakan Samuel. Ya, saudara. Tuhan yang jadi perlindungan kita. Tetapi dengar baik. Ya kan saudara? Tuhan bekerja lewat Samuel.
Kalau saudara punya Samuel, saudara punya tudung perlindungan. Tuhan melindungi saudara. Lewat siapa? Samuel. Saudaraku, harus ada orang-orang yang mau berjaga-jaga atas jiwa saudara. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemimpin-pemimpin rohani kita. Ibu bapak nangkap di sini. Katakan amin. Ini tudung perlindungan. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Apa saudara? Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak apa? Ada seorang pemilik kebun anggur. Dia sudah 3 tahun dia datang ke kebunnya untuk makan pohon buah dari pohon ara. Tapi dia dapat gak berbuah pohon ara ini. Lalu si pemiliknya berkata, aku panggil penjaga kebun anggur. Tebang ini, tebang. Karena aku ndak kate guno nih. Kenapa pohon tumbuh di kebun aku tapi tidak berbuah? Tebang. Ditebang nggak saudara? Jawabannya apa? Ditebang nggak? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada penjaga yang berkata, beri saya kesempatan untuk aku cangkul, aku kasih pupuk. Tahun depan, kau datang lagi. Pasti dia berbuah. Kalau tidak berbuah, perintah tebang. Saya yakin kalau tahun depan tidak berbuah, ditebang tidak? Saya yakin penjaganya akan bilang lagi, beri saya kesempatan 1 tahun lagi. Karena ada yang jagain. Saudara mau dapat perlindungan? Saudara mau dilindungi oleh Tuhan? Amin. Saudara harus tahu. Ya kan? Bagaimana caranya supaya saudara bisa ketemu Samuel ini sehingga ada tudung perlindungan dari Tuhan. Perhatikan di dalam ayatnya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan apa? Tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Katakan amin. Ketika saudara mentaati para pemimpin saudara. Perhatikan sini. Ya kan? Itu akan membawa keuntungan. Kenapa? Karena mereka akan bergembira. Jadi saudara, kalau saudara mau dapat berkat dari para pemimpin. Dari mama papa, orang tua kita. Saudara harus bisa buat mereka tuh gembira yang di dalam. Jangan bikin susah. Caranya apa? Taati mereka. Katakan amin. Waktu kita mentaati mereka, mereka akan lakukan pekerjaan mereka dengan gembira sehingga kita mendapatkan keuntungannya. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Saya ingin ajak saudara untuk baca. Kami minta kepadamu saudara-saudara, apa? Supaya kamu menghormati, apa? Mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur. Ini bisa nggak saudara lakukan ini? Mau nggak lakukan ini? Nggak baca lah pak. Menghormati wong yang negor kita. Artinya apa? Menghormati wong marah. Wong yang marah sama aku, kok aku harus hormati? Kalau mau dapat perlindungan, Alkitab katakan, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur. Kalau saudara menghormati orang yang memimpin saudara dalam Tuhan dan yang menegur saudara, tudung perlindungan akan turun. Nah, Mazmur 91 ayat 1 kita akan baca sama-sama, dan ayat 2. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang harus Tuhan, ya kan? Harus Tuhan, itu perlindungan kita. Tapi Tuhan pakai orang tua, para pemimpin untuk mengajar, menasihati kita. Ibu bapak nangkap sini, katakan amin. Lihat saudara, nanti ayat 3 sampai 13 itu bentuk daripada bahaya. Bentuk perlindungan dari bahaya apa saja, ayat 3 sampai 13. Lalu dia tutup dengan ayat 14 sampai ayat 16. Ini janji Tuhan buat orang yang ada dalam lindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat 14 kita akan baca, 15 16. Mazmur 91 ayat 14 15 16 kita baca. 1 2 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Hati saudara harus melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat, pikiran kita terus Tuhan, omongan kita Tuhan, perlindungan. Satu-satunya sumber, Tuhan akan lindungi hidup saudara. Sumber penghasilan saudara dilindungi, kesehatan saudara dilindungi, keluarga saudara dilindungi, anak-anak saudara dilindungi, masa depan saudara dilindungi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya para pemirsa telah diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Dan biarlah tudung perlindungan Tuhan turun atas kita dan memberikan otoritas dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, pelayanan, dan jiwa-jiwa. Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sabta Jayatandi. Kami percaya Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga percaya saat ini Engkau sudah turunkan tudung perlindungan-Mu Tuhan, yang akan memberikan pemulihan sempurna atas segala aspek kehidupan kami, baik itu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, dan segalanya Engkau sudah lindungi. Terima kasih Bapa, kami percaya apapun yang kami doakan hari ini telah Engkau dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin meresponi acara ini, dapat menghubungi nomor telepon atau email yang tertera di layar kaca Anda. Sampai jumpa minggu depan dalam acara dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam Palembang Blessing. Yo, ladies and gentlemen, welcome to my world with a brand new color of Edwardson and me, G.